go. Yeah. Ya. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever, Hyundai Palisade. SUV flagship dari Hyundai yang sekarang merupakan tulang punggung Hyundai. Unik sekali bukan? Hyundai, mobil terlarisnya adalah Hyundai Palisade ini. Dan bahkan Hyundai Palisade sekarang sudah berhasil mengganggu dominasi mobil wajibnya orang kaya di Indonesia. Yaitu si Toyota Alphard. Ya, Toyota Alphard itu merupakan mobil wajibnya orang Indonesia. Jadi orang kaya di Indonesia tuh ya harus punya Toyota Alphard ya kan. Dari dulu sudah begitu. Tapi di 2021 tahun pertama fullnya si Hyundai Palisade, walaupun pertama kali diluncurkan 2020 ya. Tapi di tahun pertama fullnya dari Januari sampai Desember, ia berhasil mengukuhkan penjualan yang bahkan setengah dari Toyota Alphard. Sudah lebih dari setengah Toyota Alphard. Yang membuat sekarang di mall-mall elit, di komplek-komplek atau di perumahan elit, parkiran-parkirannya yang dulu didominasi oleh Alphard, dominasi itu sudah diganggu dengan adanya kehadiran Hyundai Palisade. Jadi nggak semuanya sekarang berjejer hanya Toyota Alphard tok gitu ya. Sekarang sudah ada habis Alphard atau ada Palisade, terus itu Palisade lagi, Alphard lagi. Jadi sudah lebih beragam dan Palisade sudah menjadi mobil wajib orang kaya di Indonesia yang kedua sekarang. Itu semua karena memang Hyundai Palisade ini, apalagi terutama yang varian front wheel drive ini yang harganya di 899 juta ini, memang sangat worth it sekali. Harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan Toyota Alphard, tapi kalian lebih multifungsi dibanding Toyota Alphard. Sehingga inilah mobil wajib orang kaya terbaru di Indonesia yang bisa menghasilkan perannya Toyota Alphard. Kata siapa aja opsi terbaik? Inilah opsi terbaik, Kia Grand Carnival. Desainnya lebih keren, fiturnya lebih oke, dan harganya lebih murah dari itu. Cuma di 886 jutaan OTR Jakarta. Dan mobilnya bisa pakai buat bawa banyak orang. Berapa? 11 orang? 11 orang. Mobil travel? Hah? Mobil travel? Enggak, sayang keluarga. Oh, oke. Marah. Oke lah, dia bisa bawa itu. Tapi kan ini mobil ini lebih bisa dibawa sendiri dibandingkan si Carnival pas. Jelas jauh lebih prefer inilah dibanding itu. Oke, lebih murah. Pasti jadinya lebih murahan dibanding ini. Ah, kata siapa? Ini kan datangnya lebih belakangan. Otomatis penyempurnaannya lebih bagus. Emang ada fitur apa aja sih di situ? Mau gue sebutin satu-satu? Apa? Itu kalau nyetir masih megang setir kan? Ini nggak perlu. Oh, nggak bisa nyetir emang harus dibantuin, nggak bisa nyetir. Nah, kalau itu kan capek. Kalau ini capek, gue tinggal nggak usah megang setir lagi. Biarin mobilnya jalan, udah. Bahaya dong. Hah? Bahaya dong. Ada fiturnya, Pak. Oh iya. MPV gede gitu. Ini SUV lu which is bisa pakai jalanan lebih banyak, nyetir sendiri lebih pede. Dibanding ini pasti malu kalau lu nyetir sendiri. Ini belajar dari bapaknya, makanya dibikin kayak gini gitu. Emang apa sih bagusnya? Apa sih bagusnya? Nah, daripada debat, langsung aja kita CVT War. Yuk. Ya udah deh, ayo CVT War. Yuk. Ini dia CVT War, Hyundai Palisade dan Kia Grand Carnival. Oke, kita langsung bandingin aja deh. Yuk. Si Gopas bilang bahwa Carnival ini jauh lebih baik dibandingkan Palisade. Orang pinggir jalan juga ditanya pilih mana Palisade sama Carnival, pasti pilihnya Palisade, udah pasti mutlak gitu. Belum tentu, kalau misalnya orang Indonesia kan suka yang gede-gede, yang bisa bawa orang banyak, pasti pilih inilah. 7 orang aja cukup, nih juga banyak, udah lumayan banyak lah. Anak lebih dari cukup, bisa di sini. Istri lebih dari cukup juga bisa di sini. Kalau itu udah penuh duluan, bisa berantem di dalam. Ya udah deh, daripada banyak debat. Seperti biasa kan CVT War itu butuh juri. Ya, benar. Tapi kan biasanya jurinya lo. Iya. Gue lagi mas teleport, jadi gue nggak jadi juri. Nah, terus siapa dong sekarang jurinya? Kan lu udah jadi juri. Trainer megang kamera, siapa lagi kalau bukan Jason? Ya udah deh, tapi Jason nggak bisa teleport. Panggil aja, dia larinya macam cepat. Jess, cepet lari Jess.
Tuh kan gue bilang larinya cepet kan. Sorry guys, gue nggak bisa teleport kayak gue pas. Ntar gue ajarin. Emang ilmu itu cuma dia yang Baru punya. sakti ya? Cuma dia yang paling sakti di sini. Bebas PCR, bebas antigen gue. Waduh, udah. Tadi kayak gue liat dari kejauhan tuh udah ribut-ribut aja nih. Iya, habis soalnya nih Jess, gue bilang, gimana? ya udah terbukti dengan penjualan yang ada, si Palisade berhasil mengganggu dominasi mobil wajib orang kaya di Indonesia. Nggak salah. Bener kan? Bener. Sekarang udah rata-rata. Itu clear. Iya. Ini kan baru, pas kemarin November, nggak bisa dibilang clear. Nih lihat sekarang di Pondok Indah tuh dulu banyak kan Alphard Talk. Wah. Oh, kenapa ininya Pondok Indah aja ya? Ya, rumah lo daerah Enggak, Pondok Pinang. Itu daerah-daerah Elit elit ya, gitu, elit. di mall-mall Ya, elit ya, gitu. nggak salah. Dulu rata-rata Alphard lah dominan. Sekarang udah mulai banyak loh. Palisade tuh udah di jalan kita ketemu udah banyak banget orang Oke. orang sukses, orang kaya itu wajib pakai Benar. Palisade sekarang. Nggak salah. Cuman kan ini pendatang baru nih, Ja. Siapa tahu bisa nyalip dia nih. Nah, Makanya sih apalagi? nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Ya udah. Ini sesuai dengan ini nih, Apa nih? karakter orang Indonesia, suka pergi rame-rame. Oh, suka bawa keluarga banyak ya. Keluarga, Yes, kampung. lebih baru, mesin lebih baru. Itu keramean bukan rame-rame. Kalau ini rame-rame, ini keramean. Sudah, daripada rame-rame. Iya. Ya udah deh. Kemudian langsung aja kita CVT War-in aja. Oke, gimana? ayo Siap. boleh, nggak takut Siap. gua. Seperti biasa, CVT War itu mengedepankan 5 poin penilaian. Yes. Yang Apa tuh, pertama Jess? adalah desain, Oke. kepraktisan, Udah pasti Oke. ini. kenyamanan, Udah pasti ini. fitur, Udah dan pasti ini. terakhir performa. Udah pasti ini. Lu kenapa gue? 5-0. Gua udah pasti ini. Udah kayak Beo. Emang udah pasti menang? Udah pasti menang. Oh, Lebih iya. baru. Pede Ya banget. udah, oke. Kita Oke. langsung aja mulai dari desain. Oke, desain. Seperti biasa, desain dibagi menjadi 4 bagian, yaitu desain eksterior depan, eksterior samping, eksterior belakang, dan interior. Pertama-tama kita mulai dari eksterior depan Hyundai Palisade. Tampang depannya gagah banget tuh. Lihat grillnya dari atas sampai bawah besar tapi properly terlihat. Kalau di beberapa brand lain kan kalau besar tapi jadi kesannya maksa. Kalau di Palisade ini besarnya tapi pas. Hyundai emang sekarang jago banget untuk mendesain mobil dan apalagi lampunya ya, dia nyambung dari atas ini di RL-nya, terus ada bolongan kecil ini nyambung. Jadi kayak seakan-akan tuh ini kayak membelah dari bodi mobilnya. Ini keren banget sih. Nice attention to detail dari Hyundai. Ini bagus banget dan karena ini bolsternya juga maskulin banget, maskulin juga. Keren banget nih mobil ini. Stance-nya dari depan dudukannya jauh lebih gagah. Oke, lu boleh keren, tapi itu kan sebuah SUV. Kalau ini MPV. Nah, di depan sini tuh masih keren dan masih bisa disebut di 2 kelas. MPV masuk, SUV masuk banget. Nah, depan sini karena dia datangnya lebih belakangan ya, jadi desainnya lebih modern. Lihat nih, desain di RL-nya udah kayak Heartbeat dan grillnya nih udah pakai diamond cut gede, jadi kelihatan lebih mewah. Terus kalau misalnya orang kaya, biasanya kan duitnya banyak, dia gabut bisa diganti Swarovski di sini. Enggak, canda. Ntar dicolong di jalan. Dan karena desainnya yang agak-agak ala SUV-an, jadi kalau dijejerin kayak sama Palisade tadi, dia itu masih nggak jomplang lah, jadi masih kelihatan gagahnya. Meskipun desain Carnival sudah sangat baik, namun untuk tongkrongan jelas Palisade belum terkalahkan. Cocok menjadi mobil wajib orang kaya dari depan sini. Lanjut ke samping. Bagian samping, Palisade dulu. Dari Palisade ini, Palisade gagah banget desain sampingnya. Dia berlanjut ya, garis yang dari depannya itu tetap kekar gitu ya. Ditambah lagi dengan velgnya desainnya seperti ini ya, palang 5 tapi bercabang 2 gitu. Dan konfigurasi bannya juga sangat luar biasa, 245, 50, R20. Di samping dia juga spionnya, dia punya ciri khas Palisade ya. Dia seperti ini, jadi lebih terasa sesuai dengan bahasa desain yang di depan, yang terpotong juga, di spion juga ada. Terus overall desain sampingnya gagah sekali. Namun memang harus diakui secara dimensi lebih panjang sih Kia Grand Carnival. Meski begitu, secara desain tongkrongan Palisade lebih gagah. Ya, dari samping sini memang dia tidak se-SUV Palisade ya. Tapi masih keren kok, masih ya ground clearance-nya masih tinggi, terus velgnya juga masih terlihat besar. Jadi memang stance-nya cukup keren lah. Walaupun tidak sekeren si Palisade yang sejatinya adalah sebuah SUV. Lagi-lagi desain samping Palisade yang lebih gagah ditambah dengan velg 20 inch-nya. Sehingga dari samping, Palisade lah pemenangnya. Untuk desain belakang ya dia memang sudah menganut konsep modern minimalis. Tapi memang dibanding si Palisade, dia belum memakai lampu full LED ya. Dia memang sudah memakai LED di atas ini, tapi bawahnya dia masih pakai bohlam biasa. Ya walaupun dia sudah memakai antena shark fin, tapi somehow ya kegagahannya tidak bisa mengalahkan kegagahan sebuah SUV. Palisade
dia beda. Dan terasa sekali ini jauh lebih premium dan lebih stance-nya lebih terlihat jika dibandingkan dengan SUV-SUV Hyundai lainnya. Ini membuatnya jadi paling spesial dan karena bentuknya besar sekali gini ya dari belakang, membuatnya seakan-akan ini adalah, memang bukan seakan-akan lagi, memang ini adalah SUV yang flagship dari Hyundai dan seperti membuat statement dari belakang sini. Apalagi dengan tulisan Palisade yang di emboss seperti ini ya. Ini benar-benar bagus sekali. Lampunya sudah LED dan segala macam. Desain belakang Carnival memang sebetulnya sangat bagus. Desain lebih modern dan menarik. Namun di satu sisi, Palisade punya stance yang menarik sebagai sebuah SUV. Jadi untuk desain belakang kami berikan nilai sama. Selanjutnya interior. Interior Palisade desainnya sangat menarik. Apalagi kalau kalian mengambil opsi varian interior yang beige, kabin akan menjadi terang dan berwarna. Namun Carnival jelas punya interior lebih baik. Selain speedometernya yang lebih baik dan sudah digital, material-material yang digunakan pada dashboard juga terasa lebih premium. Sehingga untuk interior pemenangnya sudah jelas Carnival. Nah, untuk desain Udah pasti ini. udah pasti ini. Udah pasti ini. Tadi bawel banget. Tadi padahal kata dia bilang menang 5-0, udah pasti menang dia semua. Tapi gitu. oh beja, ini kan baru desain. Ya. Tapi memang mesti diakuin pas. Desainnya ini stance-nya Palisade nggak bisa bohong. Gagah gitu. Lu buat di setir sendiri bisa, di setirnya juga keren ya kan. Iya. Nggak heran pejabat ini yang pakai ini kan. Pejabat Korea tuh. Pejabat rata-rata Korea pakai ini. iya, bahkan pejabat Indonesia juga banyak. Udah ya. mulai Udah pakai mulai. ini. Kalau ini yang pakai artis-artis Artis. Korea ya. Artis. Bahkan ada yang Iya, bahkan brand ambassador ini ke Gap naik ini. iya. Gimana tuh, Mas? Iya sih. Iya, bro, jadi memang agak Palisade boxy. tuh iya, desainnya tuh Lebih, stance-nya iya. dari depan, samping, belakang tuh gagah Lekukannya banget. lebih menarik sih emang Iya. gitu. Tapi kalau untuk ukuran mobil keluarga, ini paling keren. Ya, Oke. harus diakuin memang dia walaupun MPV aja sih. Bener. Tapi bentuknya tuh ke SUV-SUV-an. Iya. Iya, tuh lihat Iya. di lancenya ya. Bagus, Sus. ininya juga nggak Trailnya ke bawah banget gitu. Iya, Nih, jadi masih ada- dijajarin gini aja bukan yang dia jadi kayak culun MPV Culun, gitu. bener. Cuma tetap memang Tetap stance nggak bisa bohong. stance nggak bisa bohong. Iya. Ya stance-nya gue akuin itu sih, karena itu Oke. proper SUV kan. Kalau ini Iya. MPV yang mau SUV-an. Tapi effortnya oke sih. Iya, lu mesti diakuin juga kalau secara interior sebenarnya si Carnival-nya Ya, lebih oke baik. lah, gua Iya. akui. Tapi overall design dimenangkan oleh Palisade. So, untuk skor sementara 1-0. Yeay. Tadi ada yang pede banget menang 5-0 langsung udah 1-0 aja Mas. Pasti, pasti. Udah pasti. Lihat aja, biasanya kalau yang menang CVT War itu kalian udah tahu lah. Apa? Setuju. Comeback. Wih. 90% comeback. yang Sini, sini, yang terakhir nggak comeback tuh. Yang mana tuh? Yang kemarin. Oh iya 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 iya. sih. Yang Tapi- Fortuner sama Pajero nggak comeback Baru sekali. Iya. Tapi kan sisanya ayo. Udah sini tos dulu biar lu menang. Gue biasanya menang CVT War. Sombong banget baru. Heeh. Kemarin kalah terakhir. Iya nggak apa-apa. Sekali gue juga seneng kalah. Sombong banget. Hokinya Oke. bagus ya. Udah, Udah. Oke. Langsung aja lanjut kita ke pertanyaan kedua, Oke. yaitu kepraktisan. Oke, praktisan. Untuk kepraktisan, kami akan mengetes kapasitas bagasinya dan juga kemampuan keduanya dalam mengakomodir penumpang. Oke, penilaian pertama kepraktisan bagasi Palisade. Kapasitas bagasi Palisade 3 baris tegak memiliki kapasitas di 311 liter. Masih kurang. Masih dapat dilipat baris ketiganya melalui tuas ini, sehingga mampu menghasilkan 1297 liter. Wow, masih kurang juga. Baris keduanya juga dapat dilipat rata lantai, sehingga dapat menghasilkan 2447 liter. Ini sih besar sekali untuk ukuran SUV. Bagaimana dengan Carnival? Carnival karena punya konfigurasi 4 baris, ketika baris 4 tegak, ya tidak ada lagi space untuk menyimpan bagasi. Lipat baris keempatnya, lalu kapasitasnya mampu meningkat hingga 1138 liter. Ya, kalah sedikit dibanding Palisade, namun bentuknya yang mengotak sehingga menaruh bagasi yang tinggi seperti ini pun gak ada masalah. Lipat lagi baris ketiga dan kedua, lalu kapasitasnya langsung meningkat hingga 4150 liter. Wow, ini sih nggak cuma koper yang masuk, 1 RT kayaknya juga bisa. Sehingga untuk kepraktisan, bagasi fix pemenangnya adalah Kia Grand Carnival. Karena kemampuannya menampung sampai 4150 liter. Berikutnya, akomodasi penumpang. Seperti diketahui, Carnival ini berformat 11 seater. Dan konfigurasi kursinya pun sangat fleksibel. Mau dibuat 11 penumpang? Bisa. 10 bisa. 9 bisa, 8 bisa, 7 bisa, 6 bisa,
5 bisa, 4 bisa. Benar-benar luar biasa ya. Walaupun ketika diisi full, ya harus berbagi legroom seadil-adilnya. Sedangkan Palisade ya hanya old fashion 7-seater captain seat SUV. Meskipun memang terlihat lebih mewah, namun jelas Palisade kalah untuk urusan flexibility kursi. Oke, so untuk penilaian kepraktisan kali ini dimenangkan oleh Grand Carnival. Udah pasti inilah, udah pasti ini yang menang. Karena nggak bisa dipungkiri ya, ini Carnival ini kepraktisannya sangat luar biasa. Konfigurasi kursinya itu bisa dirubah-rubah. Betul banget. Mulai dari mau di set 5 seater, 5 seater bisa, 7 seater bisa, 8 seater bisa. Ini kok jadi ngitung ya? 9, 10 sampai 11 seater Bisa, gila. iya. Bisa. Fleksibel banget. Fleksibel banget Fleksibel di mobil. banget. Jadi memang ya kepraktisan jelas absolut karena memang dia adalah mobil barang ya, bukan mobil mewah. Kalau mobil mewah tuh ya cukup 7 seater Masih aja. ada sombongnya kan. Itu wajar karena memang udah kalah walaupun masih sombong. walaupun dia bisa apa berapa 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bla itu karena dia sama kayak Grand Max masih muat. Dia mobil barang. Tapi sebenarnya Itu kalau- yang bikin mobil ini terpakai sama artis. Mobil Artis mewah. butuh yang fleksibel. perlu banyak kru. Perlu banyak kru atau misalnya krunya udah nggak ikut, misalnya dia doang, Nggak. tinggal jadiin fasilitas Karena aja. orang artis itu kayaknya nggak kaya banget. Kalau pejabat kaya banget, cukup satu. Jadi itu dia beli mobil ajudannya masing-masing. Oh. Jadi iring-iringannya banyak. Kalau artis cuma mampu satu mobil, jadi krunya harus muat banyak. Gitu. Jangan-jangan ajudannya pakai ini. Nah, bisa kebalik ajudannya nih gitu ya. Bisa kebalik juga sih. Apa? Udah yang penting menang. Udah. Yang penting menang. So, skor sementara ini, Seri. 1 sama ya? Oh, 1 sama. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke penilaian berikutnya ya. Apa Oke. Apalagi kalau bukan kenyamanan. Kenyamanan. iya. Untuk kenyamanan, kami akan mengetes kenyamanan suspensi dan juga kekedapan kabin keduanya. Oke, kenyamanan kita mulai dulu dari Hyundai Palisade. Gue sih pede, since material kulitnya jauh lebih bagus daripada Carnival. Gimana Jess, kenyamanan di sini? Oke Ja, bicara soal kenyamanan di Hyundai Palisade ini, iya sih, memang. Apalagi nih konfigurasi kursinya nih, dia benar-benar proper captain seat. Jadi kalau dibandingkan dengan Grand Carnival yang ya captain seat, tan, di sini lebih proper. Ya apalagi bahan kursinya ini udah pakai Nappa leather. Sedangkan kalau di Grand Carnival tuh masih kenapa leathernya begitu ya? Di sini juga kursi cushionnya lebih enak, empuk ya. Tapi walaupun sayang, di sini rebahannya, recline-nya tuh cuman sampai segini doang. Jadi nggak bisa benar-benar rebahan gitu ya. Tapi selebihnya, bicara soal tadi bahan kursinya, terus keempukan kursinya, joknya di sini, dan set suspensi dari Hyundai Palisade ini, jujur gue lebih prefer sih. Sekarang giliran Carnival. Gimana Jess di belakang? Oke Pas, tadi gue baru ngerasain dari Palisade dan sekarang gue lagi ada di Grand Carnival. Agak bingung ya gue sebenarnya. Grand Carnival ini kan adalah sebuah MPV, tapi kenapa bandingan suspensinya lebih nyaman di Palisade ya? Apa karena Palisade itu emang udah dipersiapkan untuk format 7-seater, sedangkan kalau di Carnival ini dia bisa menampung hingga 11 penumpang. Jadi kalau gue duduk sendiri di sini, ini tuh terasa kerasnya. Mungkin kalau diisi full akan lebih empuk suspensinya, gitu. Dan ditambah lagi di Carnival ini bagusnya ini sudah dilengkapi dengan ini nih. Jadi gue bisa nge-recline penumpang. Nah ini ada si ajudan di depan ya kan. Kalau gue kan bos. Nah bisa nambah legroom lagi nih dengan ada tombol menekan di sini, bisa di-recline, keren banget. Tapi tetap secara keseluruhan kenyamanan Palisade lebih baik. Untuk poin kenyamanan Udah pasti lagi-lagi Udah pasti ini. udah pasti ini ya. Iya. Gue sampai heran nih. Ini kenapa lagi nih? Kamu kenapa Udah sih sayang? pasti menang Palisade. Iya. Karena apa? Karena apa? Karena dia kenyamanannya itu suspensinya lebih lembut. Yes. 2, pemilihan bahan kursinya pas. Kalau di Palisade tuh udah pakai Nappa leather. Nappa leather. Kalau ini kenapa leather biasa ya? Nah, gitu. Jadi emang poin kenyamanan ini sangat penting banget ya untuk diaplikasikan ke dua mobil ini karena kan orang-orang kaya gitu ya kan. Kan katanya tadi bilang, tadi gue bilang di awal, nih calon-calon mobil pengganti mobil wajib orang kaya di Indonesia. Dan mereka sangat mengedepankan kenyamanan. So ini adalah poin yang sangat penting. Benar. Jadi oke, so kenyamanan dimenangkan oleh Hyundai Palisade. Iya So sih, bener skor sih. sementara
2, 1. Bener sih, gue akuin. Tapi ini karena ya suspensinya tadi kayak gue bilang, Jess, dia memang harus mengakomodasi 11 penumpang. Bener. Jadi mau nggak mau dibikin jadi keras. Agak keras. Gitu. Mungkin kalau diisi penuh bisa jadi lebih empuk ya, Pas lebih ya? empuk. Gitu. Iya. Soalnya kalau misalnya dia empuknya sama dengan si Palisade, kalau diisi 11 mungkin Gelonjot. belakangnya turun. Iya, Lonjot. kayak Ya, itulah. kayak LCGC dong. Diledekin lagi ini jadi bumerang. makanya jangan kebanyakan seatnya, udah 7 aja cukup. Tapi kan it's nice to have. Iya. Iya. But it's nicer not to have. Oh gitu ya. Karena dalam keluarga. Oke. Udah jelas udah, walaupun ini kenyamanan tuh lebih penting. Benar. Buat mobil wajib orang kaya, kenyamanan yang harus di depan. Itu Orang- krusial, lu krusial. Jangan lupa, orang kaya ajudannya banyak. Di sini bisa Lah, walaupun orang kaya ajudan banyak, beliin mobil lagi dong biar iri-iriannya panjang. Oke, gitu. mobil ini oke, banyak, oke, ajudannya oke. lebih banyak. Bener kan? Sudah. Oke, kita langsung lanjut aja ya ke pilihan selanjutnya gimana? Oke, boleh. Apa tuh? Apalagi kalau bukan fitur. Nah, kalau fitur itu dibagi menjadi 4, yaitu pertama keselamatan, keamanan, entertainment, dan terakhir penunjang. Ya. Udah pasti menang. Oke. Sip. Udah pasti menang gue lagi. Udah pasti. Udah pasti. Lebih baru. baru. Udah pasti nih. Lebih baru. Udah pasti nih. Nah, itu Pasti. bisa jadi loh, Jak. Ini Ya, baru. kita lihat aja. Oke, ya udah, Iya. langsung aja kita lihat fitur keselamatan. Check it out. Untuk fitur keselamatan dimulai dulu dari si Palisade ini. Mobil ini sudah dilengkapi dengan airbag yang cukup lengkap. Sudah ada 6 airbag. Jadi lengkap sekali ya airbagsnya. Sudah ada blind spot monitoring dan rear cross traffic alert. Lalu juga dia sudah punya pre-exit warning. Jadi ketika kita mau keluar dari mobil dan ada mobil atau motor yang melintas, itu dia akan memberikan peringatan dan sedikit meresist dari pintunya supaya kita tidak keluar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Keselamatan Palisade segitu doang. Airbag segitu. Gue juga punya. Traction control. Ya, di sini juga ada. Terus blind spot monitoring ada juga. Tapi lu punya ini nggak? Adaptive cruise control ada nggak? Power collision mitigation. Terus active steering assist, blind view monitor. Punya nggak? Ya jelas kalau untuk fitur keselamatan ini pemenangnya. Untuk keselamatan, jelas menang telak Kia Grand Carnival. Karena memang Carnival datang lebih belakang, sehingga mendapatkan fitur yang lebih lengkap. Untuk fitur keamanan, dimulai dulu dari Hyundai Palisade. Palisade sudah menggunakan keyless entry dan kuncinya seperti ini ya. Bagus, dia juga kalau kita kunci, dia sudah otomatis menutup spionnya, auto folding, dan begitupun kita buka, dia juga sudah terbuka secara otomatis. Ya, fitur keamanan hanya sebatas itu sih. Nah, untuk fitur keamanan dia sama ya, memakai keyless entry. Kuncinya seperti ini. Dia jadi kalau mau buka pencet dari sini dan kalau mengunci pencet di samping sini. Dan keren ya, kalau misalnya dia dikunci, dia bisa ini nih. Remote engine start. Fitur keamanan meski keduanya sudah keyless entry, namun sudah adanya fitur remote engine start di Kia Grand Carnival membuat Carnival pemenang fitur keamanan. Ya, untuk fitur entertainment ini jelas lebih unggul. Dia udah pakai layar 12,3 inci yang lebih besar. Nah, karena ini dia bisa dimaksimalkan. Jadi dia punya fitur kamera 360 yang nggak ada di Palisade. Di samping itu, dia juga ditunjang dengan wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dan dia sudah ditunjang dengan sound system full dari Bose. Untuk fitur entertainment, dia cukup standar ya. Dia juga sudah lengkap. Ini fitur entertainmentnya dari Hyundai terbaru, yang mana dia juga sudah bisa Apple CarPlay, Android Auto secara wireless. Namun untuk sound system, walaupun sudah lengkap ya, sudah ada tweeter, mid bass, dan speaker lainnya sampai belakang, tapi dia belum yang premium sound. Fitur entertainment jelas lagi-lagi Kia Grand Carnival masih juaranya. Dengan sound system premium dan layar lebih besar, jelas kami berikan nilai 8,5 melawan 8. Berikutnya, fitur penunjang. Ya, kalau untuk fitur penunjang, mobil ini sudah dilengkapi dengan instrumen cluster full digital yang bisa diganti sesuai dengan mode berkendara. Dan di sini sudah dilengkapi dengan blind view monitoring yang ditampilkan kalau kita misalnya ke sen kanan, dia akan menyorot di kamera sebelah kanan, dan kalau kita sen kiri, dia akan menyorot di kamera sebelah kiri. Jadi, nice banget. Terus, dia sudah memakai ambient light yang di interiornya, jadi sudah menambah kesan mewah, dan sunroofnya sudah bisa dibuka yang di depan maupun yang di belakang. Kalau di Palisade kan cuma di depan. Selain itu, mobil ini sudah dilengkapi dengan all auto power window yang nggak dipunyain sama Palisade. Sisanya sih seperti heated and cooling seat, dan dia sudah memiliki fitur yang memungkinkan penumpang belakang kiri untuk memajukan kursi penumpang depan di sebelah sini. Tuh. Dia sudah memakai smart power tailgate. Jadi kalau misalnya kalian nih lagi bawa barang belanjaan penuh dan kalian 15 detik di belakang, mobil ini akan membuka
pintu belakangnya secara otomatis, seperti ini. Sangat smart bukan? Untuk fitur penunjang, gue cukup pede lah. Mobil ini dia udah banyak fitur penunjangnya, mulai dari di belakang sudah ada touchless, power back door, yes. Kok di sini juga ada panoramic sunroof, ada heated dan cooling seat, dan itu nggak cuma di penumpang depan aja. Penumpang belakang juga ada 4. Ada USB port yang sangat banyak, mulai dari depan, wireless charging, kiri kanan, lengkap sekali, banyak sekali, dan juga ketika kita mengatur lampu, itu muncul di layar MID, jadi bagus banget. Dan layar MID-nya ketika kita ganti mode berkendara, akan berubah warnanya. Dan dia juga sudah ada warning, passenger warning. Jadi ketika misalnya kita lupa menaruh orang atau anak kita di dalam mobil dan kita sudah mengunci dari mobilnya, dia akan memberikan warning menggunakan klakson supaya kita datang lagi ke mobil dan mengingatkan kalau ada passenger yang masih tertinggal di belakang. Yes, fitur penunjang Straight Carnival menang lagi dengan poin 9 melawan 8 di Palisade. Untuk penilaian fitur di comeback lagi oleh Kia Grand Carnival. Yes, pemenangnya adalah Kia Grand Carnival. Karena tadi ya pas ya, fitur keselamatannya jauh lebih lengkap daripada si Palisade. Oh jelas. Entertainmentnya lebih gede, ya kan, pasti, keren pasti. layarnya. Dan untuk penunjangnya, dia speedometernya, instrumen cluster udah full digital. Pasti. Ya, sedangkan ini kan masih ada analog kayak gitu kan. Jadi absolute winner Ya. Kia Grand Carnival untuk itu. Gue pengen nanya satu deh. Ya, gimana? Itu head unit pasang di mana? Nah, ada di abang-abang, Oh, Lu- dekat rumah ya? opa-opa pinggir jalan. Oh. Opa ya. Nah, gue ini untuk kali ini gue nggak berani debat. Ya, berarti diam aja dulu kali ini ya. Ini parah Terima banget. aja. Terus ini biasa Kalahnya telak banget. Apa? soalnya. Pakai cruise control tuh cuma bisa jalanan sepi. Oh, itu ya, keselamatannya keren ya. Wih, udah Jadi semi-semi nggak otomatis. Udah. Oke. Performa udah pasti akselerasi menang ini udah. Lanjut. Oke, kita lanjut aja ya daripada. Jadi poin berapa? Poin berapa? Poinnya Poin berapa? sementara ini juga ketat ya. Ya. Ini 2 sama sekarang. Oke. Wih. Oke. Ya, sekarang kita lanjut aja ke penilaian terakhir dan paling seru, apalagi kalau bukan performa. Ya. Langsung gue comeback, akselerasi pasti menang gua. Woi. Itu sahabat pom bensin. Untuk performa kami bagi menjadi 4 penilaian, yaitu spesifikasi mesin, ride quality, efisiensi, dan akselerasi drag race. Siapakah pemenangnya? Ini dia mesinnya dari Hyundai Palisade. Mobil premium ya kayak gini, pakai hidrolik dong. Masa masih pakai tang? Ini dong proper hidrolik, udah premium kayak gini. Oke, mesinnya sendiri yang untuk Indonesia dia pakai spesifikasi mesin 2200 cc dengan tenaga 200 horsepower dan torsi 440 Nm. Berat ya. Ya, ini mesinnya. Seperti kalian tadi, dia masih pakai tuas ya, nggak kayak saudaranya yang sudah memakai hidrolik. Nah, untuk mesinnya sendiri dia sama kapasitasnya 2200 cc, tapi jangan samakan mesin ini dengan Staria maupun Palisade. Karena mesin ini sudah memakai sistem Smart Stream yang terbaru dan sama di Santa Fe. Tenaganya lebih besar sedikit, jadi tenaganya ada di 202 PS dan torsinya di 441 Nm. Untuk spesifikasi mesin dengan mesin lebih baru dan torsi yang lebih baik, Carnival jelas memiliki spesifikasi lebih baik. Selanjutnya, ride quality. Untuk ride quality jelas, mobil ini lebih unggul. Mobil ini sudah memakai mesin Hyundai Smart Stream terbaru yang dipakai di Santa Fe, yang mana dia memang kapasitasnya sama, tetapi secara tenaga, mobil ini lebih superior. Nah, mesin tersebut membuat mobil ini jadi serasa mobil yang lebih powerful dibandingkan SUV sekalipun. Jadi, mobil MPV kok ride quality-nya lebih bagus ya dibanding dengan SUV. Oke pas, emang Carnival dengan mesin barunya dan memang teknologi Smart Stream itu membuat mobil jadi lebih punchy, lebih bertenaga, torki. Tapi itu kan dia cuma enak hanya dipakai di jalan raya aja karena dia masih bentuknya pun mau di ala-ala SUV sekalipun dia masih tetap sebuah MPV. Nah, si Palisade ini dia proper SUV. Memang dia hanya penggerak roda depan untuk varian yang kita review kali ini. Tapi kan dia tetap memiliki ground clearance yang sama dengan yang varian all-wheel drive. Dan karena bentuknya SUV, kalau men-tackle jalanan kayak gini, jalan semi rusak, yang mana menjadi dominan untuk di jalanan Indonesia, itu sih masih makanan empuk untuk mobil ini. Kalau Carnival, ngeri-ngeri pakai ke jalanan kayak gitu. Meskipun Carnival nikmat untuk dikendari on-road, kemampuan Palisade sebagai SUV jelas membuatnya lebih mampu menerabas banyak medan dibandingkan Carnival.
Sehingga untuk kali ini kami berikan nilai sama kepada keduanya. Untuk urusan efisiensi, untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mampu mencatatkan angka di 10,8 km per liter. Ya, memang secara figur bukan figur yang luar biasa. Tapi, mengingat mobil ini memiliki panjang di atas 5 meter dan berat di atas 2 ton, figur itu menurut kami sangat luar biasa. Dan, untuk luar kota, mobil ini mampu mencatatkan angka di 19,2 km per liter. Wow, itu figur yang sangat luar biasa ya. Pada penghitungan efisiensi kali ini, ya memang karena si Palisade ini juga lebih tinggi dan juga masih menggunakan mesin yang lebih lama, jadinya masih menghasilkan efisiensi yang belum sebaik si Carnival. Karena Carnival sudah menggunakan mesin terbaru yang mana bisa menghasilkan efisiensi yang jauh lebih baik. Dalam kota, mobil ini ya lebih baik sedikit, 11,1 km per liter, tapi untuk rute luar kotanya pada pengetesan kali ini dia hanya mendapatkan 18,9 km per liter. Jadi masih kalah sedikit dengan si Carnival, tapi ya akan membuktikan di performa pastinya lebih bagus. Efisiensi dari Carnival yang lebih baik itu semua berkat Carnival sudah menggunakan mesin terbaru, jadi efisiensi bisa dicapai lebih baik. Untuk sekarang poin masih dimenangkan oleh Carnival. Namun, apakah Palisade bisa membalikkan keadaan? Mari kita selesaikan di Drag Race. Oke, sekarang kita mau drag race. Di kanan gue sudah ada GoPass dengan Kia Grand Carnival. Memang di atas kertas mesin kita itu seperti mirip, seperti sama, tapi gue punya mesin yang lebih baru dan dengan teknologi Smart Stream. Dan meskipun gue lebih berat dan mobil gue lebih panjang, tapi gue yakin di drag race ini gue bisa punya akselerasi yang lebih bagus dibandingkan dengan Palisade-nya Eja. Tapi gue lebih pede karena mobil ini dia jauh lebih ringan, dimensi juga lebih compact dibandingkan dengan Carnival, dan juga dia SUV, jadi pasti memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan si Kia Grand Carnival ini. Yuk, sekarang kita matiin AC. Pindah ke mode sport, matikan traction control. Yuk, sekarang kita coba drag race. Kita mulai. Langsung aja kita mulai. 3, 2, 1, go! Oh yeah! Ya, gue kalah ya. Finish! Ya, meskipun Carnival lebih baik secara spesifikasi, namun Palisade dengan dimensi lebih kompak berhasil tipis menang dalam drag race ini. Namun, karena menang hanya tipis sekali, ia belum mampu membalikkan keadaan. Oke, untuk penilaian terakhir performa, walaupun Hyundai Palisade tadi secara akselerasi ya, Udah pasti dan menang. drag race menang melawan si Kia Grand Carnival. Tapi performa kan nggak ujuk-ujuk cuman akselerasi doang ya drag race. Ada penilaian lain. Jadi ada faktor spesifikasi mesinnya lebih bagus karena dia pakai mesin yang lebih modern ya. Dia pakai Smart Stream ya. Lebih bagus. Kemudian juga figur efisiensinya lebih baik dan juga rasa berkendaranya juga lebih fun, lebih enak, refine gitu ja. Tapi memang oke, dia harus diakui. Tapi kan kalau kata Yani Mais yang sering drag race sama si Matt Watson di Carwow kan, dibilang the only things that matters kan drag race. Iya, Tapi udah pasti harusnya menangin aja. itu kan cara Carwow ja. Carwow. Ini kan cara CVT World. Udah lah, terserah. Oke, jadi untuk penilaian performa gue lebih ya. sayang ini juga tapi Tetap ya. Lo hiung banget. Iya, gue hiung Kalau gue Hyundai. sayang keluarga. Sayang keluarga ya. Gue sayang dua-duanya. Lo sayang Om Aryo ya? Iya. Sayang keluarga. Kayak bias ya? Enggak ya? Bias. Oke, jadi untuk performa dimenangkan oleh Kia Grand Carnival. So, untuk poin terakhir Siapa? Poin terakhir siapa? yang sekaligus menjadi pemenang CVT War kali ini, Kia Grand Carnival dengan skor 3-2. Iya. Ngapain sih kencang-kencang? Nah, Ngapain sih kencang-kencang drag oke, race? oke, Ngapain oke, sih oke. cepet-cepet? Lo suka yang cepet-cepet ya? Hah? Lo suka yang Enggak, yang suka bertenaga gue. Wih. Yang Laki gitu ya? bertenaga terus sama stance-nya gede gitu. Oh, tapi laki. nggak efisien, jadinya cepet ini ya. Iya. Cepet habis, kalau ini efisien kan. Ya, Oh, udah lah. Oke, Udah nggak jelas. So, sekian ya. Ya Season memang, lalu ya tapi memang harus diakui sih. Ya, gue harus mengakui. Yes. Walaupun dia memang ini lebih nyaman, tapi nggak tahu kenapa dia walaupun dia MPV,
dia lebih ini ya, karena mungkin mesin Smart Stream tuh lebih nendang gitu dieselnya. Lebih, jadi kami rasa walaupun dia punya panjang yang sampai 50 meter, lebih panjang daripada ini, tapi rasanya tuh kayak lebih nendang tenaganya, kayak lebih bawa mobil yang lebih ringan dibanding Palisade gitu. Kalau untuk beratnya gitu? Padahal ini beratnya ini masih di bawah 2 ton. Sekitar 200 kiloan. Iya, ini 2 ton. Udah 2 ton. Ini masih di bawah 2 ton. 2,1. Oke. 2,03 ya itulah. Oke. Tapi kalau si Grand Carnival rasanya kayak bawa mobil yang lebih kecil. Betul. Jadi which is lebih bagus. Memang jadi ride quality harus kuakuin, dan maka dari itu juga mesin baru efisiensinya juga lebih bagus. Iya. Ya udahlah. Ditambah lagi kepraktisannya. Kakek biasa. Gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting stance-nya, kan orang Indonesia tuh butuh stance-nya. Tetap ya. Orang Indonesia lebih penting kebersamaan. Oke, so kita nanti lihat aja, angka itu membuktikan. Betul. Nanti kita lihat aja penjualannya kan sekarang. Oke, ini akhirnya dua ini sama-sama jualannya bareng ya. Jualannya bareng ya. Ya. Oke, kita lihat nih angka penjualannya seperti apa. Karena kan tadi yang lu bilang di awal, Palisade ini udah hampir setengah penjualannya si Alphard. Lebih. Lebih dari setengahnya penjualan Alphard. Iya, jadi which is dominasi Alphard tuh udah diganggu banget. Ganggu banget sama si Palisade. Tapi mesti hati-hati juga aja, Nah. karena Carnival ini kan namanya tuh sebenarnya udah ada. Udah lebih panjang. Iya. Lebih panjang. Sejarahnya Dulu tahun ya. 2000 awal tuh. Iya, yang pakai scoop. Iya, ada pakai scoop ya scoopnya. turbonya kan keren banget. Jadi itu mesti hati-hati juga karena orang Indonesia lagi-lagi yang penting tuh kebersamaan, terus historisnya ya kan. Dan Kita juga lihat tambah aja. lagi ini Jeff. Apa tuh? Harga ini memang agak bikin pusing juga. Kenapa Ini tuh? 899. Ya. Ini 886. Wah. Dengan fitur yang Lebih lengkap. itu juga memang Kapasitas lebih gede. jadi bisa jadi potensi si Palisade mengganggu Alphard diganggu juga sama si Carnival. adiknya sendiri, saudaranya gitu. Nah, we'll see aja ya. Kita Nanti lihat. ya. Ini seru banget nih. Mungkin kalau bagi kalian ada yang nanya, kan beda kelas bang, ini SUV, ini satu MPV ini. gitu. Oke, memang tapi kalian perhatikan di luar negeri sana. Kedua mobil ini sering banget dibandingin karena memang Kia tidak memasukkan Telluride ke pasar global. Ya. Dia Jadi, khusus Amerika saja. khusus Benar. sementara Untuk sampai detik ini bahkan masih khusus Amerika. Pasar Amerika bahkan di doang. Korea sendiri tidak dijual Telluride. Iya. Jadi harganya tuh hampir mirip-mirip 11-12 Mirip banget. gitu ya. Maka dari itu kita membandingkan di CVT War kali Iya. Tapi memang balik lagi bagi kalian yang sedang mencari dan punya budget mentok 900 ya. Benar. Mentok 900. Kedua mobil Ada ini jadi dua pilihan. opsi. Iya, ada dua opsi benar ini. banget. Dan ada kembali lagi karena yang punya uangnya, yang punya budgetnya adalah kalian. Netizen yang budiman. Jadi kalau misalnya kalian bilang di CVT War ini yang menang 3 poin itu adalah si Carnival, tapi menurut kalian gue lebih penting desain, gue lebih penting kenyamanan, bodoh deh dengan fitur-fitur itu. Ya kalian ambillah Palisade ini. Tapi kalau menurut kalian Sebaliknya. fitur itu penting, performa efisiensi itu penting, dan juga kepraktisan, kefleksibilitasan dari kursinya juga penting, ambillah Kia Kia dan Carnival ini. Gitu. Oke. Sekian aja CVT War kali ini antara Hyundai Palisade dan juga Kia Grand Carnival. Kali ini memang pemenangnya adalah si Grand Carnival. Oke, terima kasih CVTs. Terima kasih telah menonton. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kita CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan juga follow Instagram kita @cvt.indonesia. Ya, betul banget. Dan sekarang kita udah punya website nih di www.cvtindonesia.co.id. Di situ kalian bisa beli mobil, ya termasuk kedua mobil ini, dan juga kalian juga bisa membeli mobil bekas. Nah, di sana juga ada berita-berita tentang dunia otomotif ya, Yes. di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi, kalian bisa mendapatkan promo menarik, harga terbaik dari kedua mobil ini yang baru-baru, dan juga harga mobil bekas juga yang terbaik pastinya. Betul banget. Dengan ya. kualitas terbaik dan pelayanan dari kami yang terbaik. Pastinya. Mau test drive dulu? Bisa dianterin ke rumah kalian. Tinggal buka aja website kami, Isi ajukan formnya. isi formnya, Yes. ajukan test drive, kita anterin mobil apapun, brand apapun ya. Ya. Bener banget. Ke depan rumah kalian. Ke depan ini udah ada Yes. beberapa foto-fotonya, kalian bisa Yes. lihat. Kita bisa anterin langsung ke calon konsumer kita dan langsung SPK hari itu juga bisa. Bisa banget. SPK di tempat bisa aja ya? Bisa banget. Dan deliverynya pun nanti tim CVT Indonesia juga bisa join. Bisa sekedar konsultasi juga bisa kok. Bisa. Iya. Oke, CVTs, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Stay tune. Stay tune. Terima kasih CVTs sudah menonton. Jangan lupa support kami dengan tonton video-video kami yang lain ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay tune.